Perkenalkan, kami ini dari profesi Assalamualaikum. medis, perawatan medis, dan di sini kami akan memberikan sedikit penyuluhan terkait penyakit Mau apa bener toh? yaitu Kus dan itu. penyakit Bener. yang Kerasin dikit dek suaranya. Iya. Anakku sayangilan. Sayangilan ya Bu ya. Sayangilan. Saya yang pertama memberikan penyuluhan terkait yang penyakit menular. Ini ada bacaan atau materi yang akan saya bagikan dan saya minta tolong untuk mengisi siapkan hadir nanti dua kali ya Bu. Oh iya, saya dan dia aku yang rambut Udah, semua tak pamit dulu ya. Sebelumnya Jemput dari ibu-ibu Mas sendiri, Matu soalnya. apakah Makasih ya. sudah tahu Makasih ya. atau Assalamualaikum. pernah melihat penyakit TBC gitu? Nah itu menurut ibu-ibu penyakit TBC itu berbahaya atau tidak? Saya ingin menanyakan sedikit tentang pengetahuan ibu terkait TBC. Itu untuk kayak tanda gejala, kayak cara menularnya itu sudah tahu apa belum gitu? Ada yang sudah, ada yang belum ya. Ini sudah kami di sini ingin melakukan sedikit edukasi terkait TBC. TBC sendiri itu adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri atau kuman Mycobacterium tuberculosis. Nah, bakteri itu tahan asam sehingga biasa disebut basil tahan asam yang menyebabkan TB paru. Untuk faktor resiko yang menyebabkan TB paru itu ada beberapa. Yang pertama itu kalau misalnya orang dengan HIV positif, karena orang yang HIV itu kan biasanya antibodinya menurun, jadi lebih besar kemungkinannya terkena TBC gitu. Yang kedua adalah orang-orang yang mengonsumsi obat-obat terkait imun atau daya tahan tubuh. Yang ketiga itu perokok atau mengonsumsi alkohol, karena di nikotin itu ada zat yang menyebabkan sulitnya keluar dahak sehingga menyebabkan tingginya faktor resiko TB. Yang selanjutnya itu anak usia kurang dari 5 tahun dan lansia karena terkait antibodinya yang tadi. Selanjutnya memiliki kontak erat dengan orang dengan penyakit TB aktif. Jadi misalnya kayak ada tetangga atau keluarga kita, tapi semoga tidak ada yang terkena TB. Nah, kita setiap hari kontak itu harus berhati-hati. Dan itu berada di tempat dengan risiko tinggi terinfeksi TBC. Contohnya kayak lembaga pemasyarakatan, kayak fasilitas perawatan jangka panjang gitu. Dan petugas kesehatan sendiri juga berisiko. Selanjutnya itu ada tanda dan gejala, yaitu yang pertama batuk lebih dari 2 minggu. Batuknya itu berdahak dan ada yang berdarah. Itu dapat disertai kayak nyeri dada, sesak napas, dan demam, menggigil, dan berkeringat di malam hari. Jadi misalnya ibu-ibu atau warga di sini kayak ada yang batuk udah 2 minggu lebih tapi belum periksa, bisa dihimbau untuk periksa karena untuk mendeteksi dini kalau misal ada TB paru gitu. Untuk cara penularannya sendiri itu melalui udara yang sudah tercemar kuman Mycobacterium tadi.
saat penderita TBC itu batuk atau mengeluarkan dahak. Bakteri ini dapat ada di udara bebas selama 1 atau 2 jam dan dapat menulari orang dewasa atau anak. Untuk pencegahan penularannya itu bagi penderita ya, ini ketika batuk atau bersin harus menutup mulut dan hidung, memakai masker bagi penderita dan tidak menghindari sembarang orang. Untuk pencegahannya sendiri yaitu untuk yang balita itu memberikan imunisasi, yaitu imunisasi BCG gitu, dan memberikan ASI eksklusif saat bayi. Yang kedua itu menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Yang ketiga tidak merokok dan minum minuman keras. Dan yang selanjutnya adalah membuka jendela rumah untuk pergantian udara. Ini di pagi hari sangat efektif sekali untuk mencegah TBC, dan kayak melakukan penjemuran alat-alat tidur, karena kuman-kuman TBC ini kalau misal terkena sinar matahari langsung itu mati. Makanya harus sering-sering menjemur alat tidur. Itu untuk pengobatan TBC itu ada 2 yang berlangsung 6 sampai 9 bulan. Itu ada 2 tahap, yaitu tahap awal dan tahap lanjutan. Begitu dari saya. Apakah ada pertanyaan terkait TBC? Boleh. Kalau misalnya tidak ada, nanti dilanjutkan ke penyakit yang tidak menular yang akan disampaikan oleh teman saya. Monggo.